Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahda Sofiana Khairunisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan kognitif menurut para ahli. Pada video ini, yang pertama kita bahas adalah perkembangan kognitif menurut Vygotsky. Dan yang kedua, menurut Albert Bandura. Langsung saja, yang pertama yaitu perkembangan kognitif menurut Vygotsky. Teori Vygotsky fokus pada aspek sosial yang menyatakan bahwa kecenderungan satu kebudayaan menentukan stimulus yang terjadi. Vygotsky menunjukkan 4 tahap perkembangan, yaitu 1. Berpikir nonverbal dan berbicara konseptual. Tahap ini ada pada usia 2 tahun pertama, menunjukkan tidak ada hubungan antara berpikir dan pembicara. Yang kedua, memulai menyatukan antara berpikir dan berbicara. Tahap ini kira-kira usia 2 tahun. Anak-anak mulai menghubungkan apa yang dia pikirkan dengan apa yang dia katakan. Benda-benda biasanya diberi nama dan diceritakannya pada orang lain. Yang ketiga, berbicara egosentrik. Pembicaraan anak-anak dimulai pada mengarahkan berpikir dan berperilaku. Anak-anak pada tahap ini mengumumkan apa yang akan mereka lakukan sebelum melakukannya. Anak-anak pada tahap ini berbicara dengan lain tentang apa yang sedang mereka lakukan. Yang keempat, berbicara egosentrik menjadi rahasia. Pembicaraan egosentrik rahasia secara bertahap berubah menjadi pembicaraan rahasia. Anak-anak mulai menggunakan pembicaraan rahasia dan singkatan tentang kegiatannya. Inti teori Vygotsky adalah menentukan interaksi antara aspek internal dan eksternal dari pembelajaran dan penekanannya pada lingkungan sosial pembelajaran. Menurut teori Vygotsky, fungsi kognitif berasal dari interaksi sosial masing-masing individu dalam konsep budaya. Berikut beberapa implikasi teori Vygotsky terhadap pengajaran. 1. Menghadirkan tugas tentang bagi siswa dalam kerangka pembelajaran kooperatif. 2. Membantu siswa memperoleh konsep dasar berbagai disiplin akademik. Ketiga, scaffold usaha siswa. Keempat, mengkaji kemampuan siswa di bawah kondisi kerja yang bervariasi. Yang kelima, menjadikan kesempatan agar siswa terlibat dalam kegiatan yang jelas. Yang keenam, mengajukan aturan sendiri dalam siswa dengan mengajar mereka untuk membicarakan mereka sendiri melalui situasi sosial. Dan yang terakhir, memberikan kesempatan untuk bermain kepada siswa. Teori yang kedua yaitu menurut Albert Bandura. Teori Bandura yang sangat terkenal adalah teori belajar sosial yang menekankan pada kognitif dari pikiran, pemahaman, dan evaluasi. Salah satu asumsi penting awal dan mendasar teori belajar sosial Bandura adalah
Manusia cukup fleksibel dan sanggup mempelajari beragam kecakapan bersikap maupun berperilaku, bahwa titik pembelajaran terbaik dari semua adalah pengalaman-pengalaman tak terduga. Teori Bandura menjelaskan perilaku manusia dalam konteks interaksi timbal balik yang berkesinambungan antara kognitif, perilaku, dan pengaruh lingkungan. Contohnya, seorang yang hidupnya dan dibesarkan di dalam lingkungan judi, maka dia cenderung untuk memilih bermain judi, atau sebaliknya menganggap bahwa judi itu adalah tidak baik. Bandura menghipotesiskan bahwa tingkah laku, lingkungan, dan kejadian-kejadian internal pada pelajar yang mempengaruhi prestasi dan aksi adalah merupakan hubungan yang saling berpengaruh atau berkaitan. Bandura kemudian menjelaskan 4 fase yang mempengaruhi dalam pembelajaran pengamatan ini. 4 fase tersebut yaitu: 1. Fase atensi atau perhatian. Fase pertama dalam pembelajaran pengamatan ialah memberikan perhatian pada orang atau model yang ditiru. Keinginan untuk meniru orang atau model karena orang atau model tersebut mempunyai sifat dan kualitas hebat, berkuasa, dan sifat-sifat lainnya. Dan keinginan memperhatikan dipengaruhi oleh kebutuhan dan minat pribadi. Semakin ada hubungan dengan kebutuhan dan minatnya, semakin mudah tertarik perhatiannya. Yang kedua, fase retensi atau pengingatan. Setelah memperhatikan tingkah laku yang sama dengan model tersebut, maka anak-anak melakukan proses retensi atau mengingat dengan menyimpan memori mengenai model yang dia lihat dalam bentuk simbol-simbol dan kemudian menyimpan dengan ingatannya. Yang ketiga, memproduksi gerak motorik. Komponen ketiga dalam proses peniru adalah mengubah ide gambaran atau ingatan menjadi tindakan, dan ini tidak meliputi kekuatan fisik. Yang keempat, fase motivasi. Orang tidak akan memperagakan atau melaksanakan setiap hal yang dipelajarinya lewat proses pengamatan, bergantung pada kemampuan atau motivasi yang ada. Misalnya karena ada hadiah, maka anak akan melakukan hal itu. Begitu juga sebaliknya. Sekian penjelasan dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.